Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang masalah awqatus shalah, waktu-waktu salat, yakni salat fardu atau salat 5 waktu. Dan semua orang Islam yang memenuhi syarat Islam balik berakal, tidak haid, tidak nifas sampai dakwah kepadanya, wajib bagi semua orang yang memenuhi syarat tadi untuk melaksanakan salat 5 waktu. Kalau mampu berdiri tegak, maka laksanakanlah salat sambil berdiri tegak, seperti halnya kita salat seperti biasa. Kalau tidak mampu dia bertegak, maka salat berdiri sambil membungkuk. Kalau tidak mampu salat sambil membungkuk, maka boleh salat menggunakan tongkat atau bersender di tiang atau di dinding. Kalau tidak mampu juga, maka boleh baginya salat sambil berdiri dengan lutut. Kalau tidak bisa juga berdiri dengan lutut, maka boleh baginya salat sambil duduk. Dan yang paling afdal duduknya adalah duduk iftirash atau duduk di antara 2 sujud. Kalau tidak mampu, boleh dengan duduk bagaimanapun juga, mau bersila, mau berhunjur, mau selonjoran, terserah. Mau pakai kursi juga boleh. Kalau tidak mampu duduk, maka sholatnya dengan berbaring. Maksudnya bermereng, tidur sambil bermereng, lambung sebelah, lambung kanan di tanah, kepala di mana namanya? Utara atau selatan sana? Selatan. Utara, kepala di utara, kaki di selatan. Dada menghadap kiblat. Kalau tidak mampu juga, maka dengan bertelentang seperti halnya orang tidur. Kaki menghadap kiblat, kepala diangkat sedikit menghadap kiblat. Kalau tidak bisa juga, maka dengan pakai kelopak mata. Kalau tidak bisa pakai kelopak mata, mazhab Syafi'i adalah salat menggunakan hati. Konsentrasi lagi sujud, konsentrasi lagi duduk, konsentrasi lagi berdiri dan seterusnya. Tapi menurut pendapat Imam Hanafi, adapun yang terakhir, maka gugur kewajiban orang itu salat. Siapa tahu kan ada orang luka bakar sekujur badannya, diperban, gak bisa apa-apa lagi. Salat pakai hati, menurut Imam Hanafi, orang itu gugur kewajiban salatnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kalau dia masih normal, dia punya otak, pikiran dan sebagainya, wajib baginya untuk salat. Begitu pentingnya salat sampai walaupun dalam peperangan yang berkecamuk perang, seseorang itu wajib untuk melaksanakan salat. Saya tadi malam tadi kalau tidak salah, ada ngelihat di YouTube tempat di mana Nabi bersembunyi di perang Uhud. Jadi waktu kaum muslimin kalah, banyak dibantai, Nabi dibawa oleh Sayyidina Ali di lereng Gunung Uhud. Di bawah Gunung Uhud, Nabi masuk ke dalam lubang goa kecil, ya, sangat kecil goanya, mungkin sebesar ini aja lebarnya, mimbar. Masuk begitu,
Nah, sampai sekarang itu tempat itu masih ada. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang tahu dan mau ziarah ke situ. Tempatnya itu harum sekali, sangat harum sekali. Nah, kurang lebih ada 10 atau 15 meter dari tempat goa situ ada masjid, tapi tinggal puing-puingnya. Dikatakan ketika Nabi dalam keadaan berdarah, Nabi salat di situ berjamaah. Masjid apa saya lupa namanya itu. Ada nama masjidnya. Nah, dalam kondisi seperti itu Nabi pun tetap melaksanakan salat. Saking pentingnya melaksanakan salat itu, sehingga siapapun yang meninggalkan salat sengaja atau tidak sengaja wajib, sepakat para ulama, wajib untuk mengqadha. Walaupun sudah lama kita masa-masa jahiliyah, mungkin waktu di SMP atau di SMA atau waktu kuliah atau waktu berjuang mencari uang, siang jadi malam, malam jadi siang, banting tulang, peras keringat, nggak tahu lagi sholat puasa, ditinggalkan semuanya. Alhamdulillah dapat hidayah, karena sering ke masjid dengar ceramah, masya Allah dapat hidayah taubat. Maka kata ulama wajib mengqadha salat-salat yang pernah ditinggalkan itu, baik sengaja atau tidak sengaja, wajib, sepakat diqadha. Dan selama mengqadha tidak dianjurkan kita melaksanakan salat sunnah. Tinggalkan duha, witir, tahajud, apa saja sunnah tinggalkan. Maka diganti dengan mengqadha salat tadi, terus diqadha sampai habis. Kalau perkiraan kita 2 tahun tidak salat umpama, maka kalikan saja maghribnya kali 2 tahun, zuhur kali 2 tahun, asar kali 2 tahun. Setahun umpama ada 365 hari. Maka kita melaksanakan itu maghrib, asar dan seterusnya 365 kali 2, berapa itu? 730. Nah, itu 730 kali seperti itu. Boleh salat malam dikerjakan di siang. Salat malam itu maghrib, isya, subuh umpama dikerjakan di siang. Boleh salat siang, zuhur atau asar dikerjakan di malam hari. Boleh. Selama mengqadha maka tidak perlu kita salat sunnah, qadha terus. Boleh satu-satu, subuh dulu kita hantam sampai habis, nanti asar lagi sampai habis, boleh, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya dicicil sampai habis. Tidak ada alasan untuk tidak mengqadha. Bagaimana kalau seandainya kita meninggal dunia sebelum mengqadha meninggal dunia? Ingat, di akhirat Allah tidak pernah menanya hasil. Allah menanya adalah usaha kita. Kita ada nggak usaha? Kalau kita ada usaha, Allah mau kurang lebih. Tapi kalau kita tidak ada usaha, maka berarti orang ini tidak ada untuk semangat mengerjakan kebaikan tadi. Nah, ingat, di akhirat Allah tidak pernah akan menanya hasil, tapi yang Allah tanya usaha. Ada nggak usaha untuk itu? Kalau nggak ada usaha, Allah tidak mau kurang lebih. Ya, ingatin, diqadha semuanya salat tadi. Kalau meninggalkan salat dengan sengaja berdosa dan wajib mengqadha dengan segera. Tapi kalau tidak sengaja atau yang dikatakan udzur syar'i, maka orang ini tidak berdosa tetapi wajib qadha dan sunnah untuk bersegera. Bedanya di situ. Sengaja meninggalkan salat wajib qadha. Pertama dia berdosa, wajib qadha dan qadhanya dengan segera, wajib semuanya. Adapun dia enggak sengaja umpama ketiduran, maka dia tidak berdosa, enggak ada dosa baginya, tapi wajib qadha dan sunnah baginya mengqadha dengan segera. Itu perbedaan antara meninggalkan salat fardu udzur dan tidak udzur. Sampai di sini bisa dipaham dulu ya. Baik, ada pertanyaan sebelum lanjut? Enggak ada. Belum panas mesinnya ini ya. Baik, kita masuk keuzuran salat. Kalau sengaja meninggalkan itu enggak usah dibicarakan ya.
Nah sekarang kalau keuzuran sholat, bagaimana ini? Nah, keuzuran sholat itu kita boleh menunda sholat itu sehingga keluar waktunya. Artinya kalau kita menunda sholat sampai akhir waktu atau terkeluar waktunya, kita nggak berdosa, tidak berdosa. Nah, karena uzur tadi. Nah, tapi yang namanya uzur itu jangan dibuat-buat. Namanya uzur itu yang nggak dibuat-buat, nggak sengaja namanya. Nah, keuzuran sholat itu kata ulama kita ada 4. Ini pendapat yang kuat ya. Ada 4 dulu. Apa itu? Yang pertama tertidur. Tertidur. Ada nggak sengaja? Kalau seandainya dia tertidur, maka dia tidak berdosa. Asalkan dia tidur sebelum masuk waktu. Umpama ya, ada orang pulang kerja seperti ini nih, kecapean dia sholat maghrib, masya Allah dia sudah makan semuanya, sholat maghrib, tiba-tiba dia tertidur, tok gitu, lalu nggak bangun-bangun sampai masuk sholat subuh. Berdosa dia meninggalkan sholat isya? Enggak. Kenapa? 1, dia tidur sebelum masuk waktu isya. 2, dia nggak ada bangun sama sekali. Ya. 3, nggak sengaja. Nggak sengaja. Nah, kalau seandainya dia tidur sebelum masuk isya, umpama tidur seperti ini. Tidur, kemudian bangun jam 10 malam. Bangun gitu. 10 malam. Nanti aja sholat lah. Tidur lagi, tak. Apa yang terjadi? Apabila dia kebablasan sampai subuh, maka orang ini bukan dikatakan uzur, alias orang tadi berdosa. Kenapa? Karena sudah ada kesempatan bangun tadi. Nah, ini yang sering dilakukan sama orang. As-salatu khairum minan naum. Bangun dia, masih as-salatu khairum minan naum, belum ya hayyu qayyum lagi. Di masjid belum ya hayyu ya qayyum, nyambung lagi. Sekalinya pas kebablasan, berdosa ini. Kenapa? Karena dia sudah bangun. Nah, atau umpama dia tidurnya setelah masuk waktu, masih masuk waktu isya umpama, dia bisa sholat isya tapi nanti aja lah. Akhirnya dia tertidur sampai nggak bangun-bangun lagi, sampai ke subuh. Apa yang terjadi? Maka orang ini bukan dikatakan uzur. Apa sebab? Karena dia tidur setelah masuk waktu. Mudah dipaham kira-kira? Tapi ada pertanyaan, apakah boleh tidur setelah masuk waktu? Nah, di sini ada beberapa hukum. Ini seperti isya kan waktunya panjang ya. Kalau seandainya kita dapat bangun sebelum berakhir waktu itu, maka hukum tidur kita boleh. Umpama ya, kita ngantuk berat, masuklah isya, nggak kuat lagi kita sholat, nanti aja lah saya mau tidur dulu, nggak kuat. Kita pasang alarm, kita pesan sama anak atau sama istri karena nggak kuat lagi ngantuknya nih, ya. Nanti kita bilang, "Ma, nanti bangunkan papa jam 12 malam, jangan 12 siang, ya 12 malam." Nah, pasang alarm, nggak kuat lagi nih, saking ngantuknya, ngantuk berat. Pernah nggak ngalamin ngantuk berat? Saya sering mengalami ngantuk berat itu. Nah, akhirnya sudah tidurlah kita. Kalau kita tidur setelah masuk waktu tapi kita yakin bisa bangun sebelum berakhirnya waktu, maka tidur kita itu hukumnya boleh, alias tidak apa-apa. Nanti akan sampai kita salah satu permasalahan mengundur waktu sholat itu lebih afdal daripada kita sholat di awal waktu. Salah satunya adalah sholat kalau dalam keadaan ngantuk. Kalau ngantuk berat nggak bisa ditahan lagi, tidur.
nanti setelah selesai hilang ngantuknya bangun lalu sholat. Itu lebih afdal daripada kita sholat di awal waktu tapi sambil mengantuk. Nah ya, tapi dengan catatan nih, yakin kita akan bangun sebelum waktu berakhir. Mudah dipaham kira-kira? Kemudian yang kedua, apabila tidak yakin bangun. Ini kalau seandainya tidur nih bakalan bablas sama sekali nih ke subuh, ya, atau sampai ke siang, maka hukumnya haram tidur setelah masuk waktu. Artinya kita nggak boleh tidur, kita mesti mengerjakan sholat walaupun dalam keadaan mengantuk seadanya. Setelah itu baru kita boleh tidur. Kenapa? Karena kita tidak yakin bisa bangun sebelum waktu berakhir. Mudah dipaham dulu ini ya. Nah, jadi itu tuh. Saya sering tertidur ya kalau ngantuk itu, terutama kalau bawa mobil. Saya terkadang dari Balikpapan ke Ampura itu terkadang mengantuk saya. Mengantuk. Naik sepeda motor mengantuk. Pernah saya ngantuk berat itu. Naik motor ngantuk itu. Enggak tahan. Saya mampir di masjid apa namanya itu? Masjid di Manggar tuh, Masjid Ad-Din samping jembatan Manggar itu. Saking enggak kuatnya lagi, enggak masuk ke dalam, saya di terasnya saja tidur. Tapi orang gak ada yang tahu waktu itu saya pakai jaket tebal, pakai helm, pakai masker, tak tertidur gitu. Gak ada yang bangunin, gak ada yang tahu juga saya. Padahal saya sering ceramah di situ, karena gak ada yang tahu ya dibiarkan orang. Bangun kira-kira 10 menit segar sudah. Yang penting ada kelelep dikit tidur, bangun 10 menit sudah, sudah jalan sudah, segar hilang. Ya sudah hilang ngantuknya. Sering tuh begitu, naik mobil umpama. Ke Banjar kemarin tuh ada 5 kali mungkin saya berhenti itu, ngantuk tidur dulu, tidur sebentar 5 menit terbangun jalan lagi, rasa ngantuk lagi tidur lagi. Karena naik mobil ini lebih bahaya naik motor. Kalau ngantuk nih ya, mobilnya sedikit aja kelelep semenit sedetik aja bisa lewat kemana-mana sudah larinya. Kalau naik motor masih lumayan ibarat kata ya Pak, sama juga sih bahayanya, cuman bahaya mobil lagi ya. Ala kulihan seperti itu. Nah, jadi tidur saja. Saya pernah pulang tahun berapa? Pulang dari Banjar sama istri sama keluarga itu. Waktu itu kan banyak batu bara ya. Sampai sekarang sih banyak batu bara ya. Jadi saya harus melewati Binuang itu sebelum jam 10 malam. Karena kalau lewat jam 10 malam atau setelah Isya itu susah lewat. Karena mobil-mobil truk batubara banyak lewat. Nah akhirnya saya berangkat intinya sebelum sore dari Martapura sampai di mana namanya di Binuang, ada rumah keponakan, istirahat sebentar di situ. Ngantuk luar biasa. Saya bilang sama istri, aku mau tidur dulu, kita sholat jamaah takhir aja, maghribnya ke Isya jamaah takhir. Jam 1 kita bangun melanjutkan perjalanan. Tidur saya. Tidak bisa lagi, pokoknya pasti datang ke kamar langsung gelebek, hilang langsung, saking ngantuknya. Jam 1 malam bangun, mandi. Saya bilang sama istri, kita jalan. Mau kemana kata istri saya? Jalan pulang. Sholat aja belum katanya. Iya kata saya. Belum sholat lagi. Sudah sholat jamaah takhir. Nah itu ngantuk tuh ya. Nah, jadi kalau kita memang ngantuk berat, silakan tidur. Tapi ingat, kita bisa sholat sebelum waktu berakhir. Permasalahan membangunkan seseorang yang sedang tidur itu ada beberapa hukum, ada beberapa perincian. Sunnah membangunkan orang tidur sebelum masuk waktu sholat. Jadi kalau ada orang tidur, kita sunnah bangunkan. Itu di pesantren tuh. Bangunkan, sholat. Bangun dulu anak-anak. Ya, itu pun dilajarin supaya nggak ngantuk itu. Jangan cuman berwudu tapi mandi. Jangan cuman mandi tapi juga masukkan air sampai ke dalam tulang hidung sini. Karena ajar Nabi, syaitan itu kalau malam dia tidur di mana? Nih, di tulang hidung sini. Makanya kalau berwudu
masukkan air sampai ke sini. Syaitannya akan lemas. Apa jar orang Banjar apa tuh? Lamas. Orang Jawa bilang kelelep. Kelelep. Oh, setannya lari dia. Coba kalau ada ngantuk, masukkan air ke hidung, langsung seger itu. Tapi kalau ada orang ngantuk cuma cuci muka, kembali lagi tambah mengantuk. Kenapa? Dingin, adem, apalagi di bawah AC tambahnya mengantuk. Tambahnya mengantuk. Nah, itu anak santri disuruh bangun. Nanti kalau dia sampai ke musala, ngantuk lagi tuh. Makanya disediakan tuh, ada yang penjaganya, ayo bawa semprotan. Jadi kalau dia ngantuk, sak semprot supaya dia segar lagi. Nah, mengantuk itu penyakit ya. Mengantuk itu penyakit. Kalau nggak dilawan, dia tetap selalu mengantuk. Ada orang mengantuk itu karena memang betul ngantuk. Tapi ada orang yang mengantuk itu karena memang sudah penyakitnya. Pokoknya kalau dia duduk tidur tuh. Dikit tidur dia. Pokoknya tidur aja kerjaannya. Lain kalau orang memang mengantuk, beda. Ya. Kalau orang mengantuk itu beda. Ini penyakit, pengantukan jar orang Banjar. Mengantuk dengan pengantukan beda. Kalau orang mengantuk itu nggak sengaja, memang betul capek, ngantuk dia. Tapi kalau pengantukan, ya tadi penyakit. Nah, jadi pengantukan itu penyakit yang kurang baik. Ada salah satu guru, tapi Allah yarham, yang sudah meninggal dunia. Saya tidak sebutkan namanya. Itu guru tuh lucu. Di Balikpapan sudah meninggal, Allah yarham. Itu kalau beliau duduk sebentar aja tertidur dia. Tertidur dia. Nanti pas mau waktunya ceramah bangun dia. Ceramah dia. Nanti sampai terkadang waktu ceramah mengantuk dia tertidur. Waktu ceramah tertidur. Guru, nah itu bangun dia. Karena saking gendutnya badannya gendut sampai sering tertidur itu. Nah, cuman sering diundang sama orang karena ceramahnya lucu sekali. Ngelihat model badan beliau aja sudah ketawa kita, kan badannya gemuai. Bukan iklan ya. Namanya lamak badannya. Kalau gemuai nanti pilkada lagi ini. Ala kulli hal seperti itu. Nah, itu pengantukan penyakit. Kalau orang ngantuk itu enggak penyakitan, tapi kalau pengantukan itu penyakit. Mesti dibuang pengantukan tadi. Nah, jadi kalau sebelum masuk waktu kita sunnah membangunkan orang. Terutama kita nih ya, bapak-bapak, kita punya istri, punya anak, bangunkan sebelum sholat. Bangun. Ya, kita seorang guru, punya murid di pesantren, nah itu bangunkan sebelum masuk waktu, bangunkan. Kemudian begitu juga jika orang tidur setelah masuk waktu tanpa disengaja. Nah, kayak Bubuan Pian, waktu mendengar pengajian tertidur, bangunkan. Ya, bangunkan dia. Supaya apa? Supaya dia mau sholat. Sunnah itu membangunkan orang. Nah, kemudian begitu juga tidak diketahui apakah orang itu tidur setelah masuk waktu atau sebelum masuk waktu. Nah, itu kita boleh membangunkan, sunnah membangunkan. Umpama kita lihat situ orang tidur, tiba-tiba ada orang tidur di luar situ, entah ini orang sudah sholat atau belum. Ya, sudah sholat atau belum? Kita bangunkan, Pak, minta maaf, sudah sholat belum Pak? Boleh, sebagai panitia pengurus bangunkan, Pak, bangun, sudah sholat belum Pak? Kalau sudah sholat silakan tidur. Kalau belum sholat, tidak pantas Pak sampai menjadikan masjid ini hotel muslimin. Tahu hotel muslimin? Kan ada hotel, pokoknya hotel muslimin nggak bayar, gratis ya. Ada orang cuma numpang tidur begitu, numpang tidur, numpang mandi, numpang buang hajat, habis itu jalan sudah dia. Nah, ngasih uang untuk infak nggak ada. Ini nggak boleh ya, para ulama dia mengharamkan itu. Para ulama yang tegas mengharamkan. Jadi kalau ada orang cuma mampir ke masjid untuk buang air kecil, atau mandi atau tidur tanpa mau sholat dan sebagainya, haram. Sebagian ulama tegas mengatakan haram. Makanya itu reportnya di situ tuh, masjid pinggir jalan tuh. Saya terkadang
Kalau di pinggir jalan itu kan kita mau buang air kecil, kalau perjalanan jauh itu mau nggak mau kita mampir di masjid. Memang paling enak di masjid buang air kecil, mau berwudu dan sebagainya. Tapi biasanya saya pribadi itu saya sisihkan uang. Ya kalau kita buang air kecil ya 10.000, 10.000, 20.000 nggak apa-apa juga. Nah, 20.000 sekalian infak begitu. Anggaplah ini ganti air sih. Nah, yang repotnya ada orang yang nggak tahu-tahu. Yang parah ada tuh, ada orang jualan, mohon maaf nih ya, kayak jualan bakso, tahu tek-tek apa gitu depan masjid. Orang azan nggak jawab azan, asik dia jualan. Orang sholat jamaah dia nggak sholat jamaah. Tapi anehnya ketika buang air kecil, buang air besar ke masjid. Ketika air cuciannya habis, ngambil air di masjid. Ada nggak begitu? Ada manusia seperti itu, nggak tahu-tahu ke masjid, nyumbang nggak pernah, apa nggak pernah. Ya Allah, ini kasihan nih manusia, buta lalu dia dalam masalah agama. Nah jadi kalau ada memang orang tidur, kita nggak tahu apakah ini orang sudah sholat atau belum, kita boleh membangunkan dia. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Kesimpulannya adalah tidur tanpa sengaja sampai kebablasan itu nggak berdosa. Dengan catatan tidur sebelum masuk waktu, kemudian nggak bangun di pertengahan waktu, dan ketiga bablas sampai sekali sampai keluar waktu. Apabila terkumpul 3 syarat ini, tidur sebelum masuk waktu, tidak ada bangun di pertengahan waktu, dan bangunnya setelah keluar waktu, maka ini disebut namanya udzur syar'i, alias orang itu tidak berdosa tetapi wajib mengqadha dan disunahkan segera untuk mengqadhanya. Mudah dipaham dulu masalah tidur ini? Baik, selesai pertama. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Yang bersangkutan atau yang tidak bersangkutan dengan masalah? Enggak ada? Lanjut ya. Yang kedua, udzur syar'i atau dimaafkan, tidak berdosa kalau meninggalkan sholat atau menunda sholat adalah lupa, an-nisyan, lupa. Ya lupa namanya gimana? Ya, contoh ringan umpama ada orang kerja di tambang atau kerja di bawah terowongan atau apa begitu, atau dikerja dalam ruangan, tidak ada jam, tidak ada apa-apa, dia pikir belum masuk waktu, ternyata sudah kebablasan waktunya. Ini nggak sengaja namanya. Ya, pokoknya yang betul-betul lupa, bukan lupa disengaja. Kalau lupa disengaja itu tidak udzur. Kamu ngapa? Atau lupanya ini bukan pekerjaan yang mubah. Kalau yang mubah tadi bekerja umpama ya, sampai lupa, tidak ada sengaja. Dia jam, kirain masih jam berapa ya, ternyata sudah lewat waktunya. Tapi kalau dia lupa dalam perbuatan atau pekerjaan yang makruh, apa contohnya? Main catur. Ini mohon maaf ya, para ulama banyak mengatakan main catur itu hukumnya makruh. Isranja, ya, termasuk juga video game Mobile Legend kan, MLM atau ML terusnya, Mobile Legend. Apalagi di TV itu ada lihat orang dapat duit 300 juta gara-gara menang Mobile Legend. Semakin semangat nih yang gila-gila main video game ini. Lupa waktu, lupa sebagainya, lupa dia salat, ini bukan dikatakan udzur. Kenapa? Karena lupanya dalam perbuatan yang makruh. Apalagi perbuatan yang haram. Asik dugem nih di malam diskotik malam minggu. Ajub sampai lupa waktu. Ini perbuatan yang haram, tidak bisa. Jadi yang boleh itu artinya dikatakan udzur lupa kalau seandainya dia masuk dalam perbuatan yang mubah. Kalau yang makruh seperti main catur atau video game dan sebagainya, apalagi pekerjaan yang haram sampai dia lupa sholat, lupa waktu, maka orang ini
tidak dikatakan udzur alias berdosa. Nah ya, jadi perbuatan yang mubah seperti bekerja atau perbuatan yang sunnah, ya perbuatan yang sunnah mungkin saja nih perbuatan sunnah apa kira-kira perbuatan sunnah. Waktu itu dia mengaji mengaji, dia pikir belum masuk waktu maghrib, tiba-tiba sudah lewat maghrib masuk isya, sedang mengaji nih, asik ngaji, bisa saja itu. Umpama ya, atau perbuatan yang wajib. Nah ini seperti umpama kalau di musim haji ya, itu melontar jumratul Aqobah. Wah itu terkadang subuhnya itu belum bisa sholat. Kenapa? Saking banyaknya manusia. Mau sholat di mana? Kita berhenti diinjak orang ini. Kita kalau mau berhenti diinjak orang, jadi terus melontar jumrah. Ya, kalau berhenti diinjak orang, mau nggak mau ikut arus sampai akhirnya kesiangan. Maka yang seperti ini tidak berdosa. Nah, itu nanti akan sampai juga permasalahan dalam masalah ini ya, masalah sosial. Nah, umpama polisi lalu lintas, kalau ditinggalkannya ini bakaran lalu lintas kacau. Nah, sudah dia lulusan lalu lintas dulu. Itu kan biasa kan maghrib tuh, jam 5 itu macet-macetnya itu. Polisi mengatur nih lalu lintas ini. Sampai akhirnya dia kebablasan sholat maghrib. Sudah, tidak apa-apa, Allah maafkan dia. Kenapa? Karena kalau dia tinggalkan kacau lalu lintas. Jadi dalam masalah seperti itu jangan polisi sok-sok alim gitu. Wah aku mau sholat dulu aja, aku mentingkan Allah. Iya betul, Allah penting. Tapi ini nih manusia ini nih. Kalau kamu tinggalkan tuh tumpukan orang apa kacau balau tuh. Ya, sama juga nanti umpama pemadam kebakaran. Biasa kan naudzubillah min dzalik, nasallallahu salamatan afiyah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita balas semuanya. Biasanya kan kebakaran tuh jam-jam 3, jam 4 gitu ya. Sering terjadi tuh malam tuh jam 2, jam 3, jam 4 kebakaran. Datang pemadam kebakaran jam 4 nyemprot enggak mati-mati. Kata pemadam kebakaran, "Entar ya aku mau sholat dulu ya." Habis orang marah semuanya. Ya, matikan dulu tuh pemadam kebakaran. Api tuh, matikan dulu sampai habis. Baru dia sholat. Kalau dia sempat waktu, alhamdulillah. Kalau nggak sempat waktu, ya sudah. Allah maafkan. Itu nanti masuk ke udhuran sholat. Ya, itu tidak sengaja lupa dan sebagainya. Ya. Itu nanti termasuk ketika makruh, ikrah, terpaksa itu. Kamu lagi tim SAR, dokter itu. Datang orang, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi, napasnya sudah orang Banjar hingal-hingal. Mau mati sudah nih. Kata dokternya, "Ntar ya aku mau sholat maghrib dulu." Ya. Mati orang. Sudah tolong dulu ini. Tolong dulu. Kalau dia sempat nolong, alhamdulillah. Selesai dia tolong, sudah tenang semuanya, masih ada waktu sholat, dia sholat. Tapi kalau sudah keluar waktunya, sudah nggak apa-apa, nggak berdosa dia. Tidak berdosa. Nah ini yang kita katakan tadi, Allah tuh mau aja kurang lebih dalam masalah seperti ini. Banyak ya nanti masalahnya itu. Nah, cuman yang kita maksudkan di sini adalah lupa bahwa waktu sholat masih ada. Satu, dalam lupanya dalam perbuatan yang mubah seperti bekerja di bawah bawah terowongan atau di bawah laut, tidak ada jam, tidak ada siapa. Nah itu ini mubah nih. Atau yang sunnah, perbuatan yang sunnah umpama lupa pada saat ngaji ya atau belajar, lupa, bisa saja lupa, keasikan orang belajar. Atau dalam perbuatan yang wajib seperti umpama melontar jumrah di musim haji itu, ini nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi kalau perbuatan yang makruh, main catur, main video game, main apa begitu, maka yang seperti ini tidak dikatakan wudu. Nonton TV kelamaan dan semuanya bukan dikatakan wudu. Atau perbuatan yang haram, main judi, main biliar, main taruhan, nonton sepak bola taruhan, ya, ini semuanya nggak masuk udzur syar'i. Bagaimana kalau ikut kampanye?
kampanye. Sudah kampanye terbuka belum di Balikpapan? Ikut kampanye jam 2, ikut ke sana kemari pawai, sekalinya nggak sholat asar, lupa katanya. Apakah uzur? Bukan dikatakan uzur. Pengantin bang, bukan dikatakan uzur. Jadi gara-gara pengantenan nggak sholat, itu salah itu. Nah, terutama ibu-ibu, kenapa nggak sholat? Nanti makeup luntur. Itu repotnya itu. Tunggu sekalian katanya jamaah takhir. Jamaah takhir. Nah, dalam masalah pengantin ini kita bisa siasatin ya, bisa siasatin. Nah, biasanya pengantin itu kan puncak-puncak ramenya tamu datang itu antara jam 11 sampai jam 2, itu puncak-puncaknya itu kan ya. Puncak-puncaknya. Jadi pengantin silakan saja dia jaga tamu begitu. Kalau yang dayang-dayangnya ya gantian sholat lah, masa meninggalkan sholat begitu. Kemudian orang tuanya, mertua, saya bisa sholat gantian, bapaknya dulu kah, ibunya gantian. Nah, sedangkan pengantin ini sudah boleh jaga tamu. Jangan lupa makan, karena banyak pengantin gak mau makan pingsan akhirnya di pelaminan. Nah, caranya nanti gini ya, umpama sholat zuhur nih, kedua belah pengantin ini tidak perlu sholat zuhur dulu, makan dulu, temuin tamu semuanya. Nanti kira-kira jam 2 nih ya, sang mempelai laki-laki masuk ke kamar, buang air kecil dan sebagainya, langsung sholat zuhur. Kalau laki-laki kan simpel dengan ya, simpel. Sholat zuhur dan sebagainya, kemudian setelah itu kembalilah si laki-laki ini, si mempelai laki-lakinya. Kemudian mempelai wanitanya masuk kamar, membersihkan badan, dia sholat zuhur di akhir waktu. Nah, setelah dia bersihkan, dosa lagi keluar ke pelaminan. Tunggu aja dalam kamar tuh, nunggu suaminya. Dia sudah sholat zuhur, masuk sholat asar, dia sholat asar di awal waktu. Nah, tapi terkadang nggak begitu manusia. Minta doa restunya. Wah, tapi yang didoain nggak sholat. Bagaimana mau didoakan doa restu? Nah, itu ya. Intinya kalau ada kemauan kita pasti sholat. Tapi kalau orang sudah dalam hatinya tidak mau sholat, dia akan mencari jalan alasan macam-macam supaya dia tidak sholat itu. Baik, sampai waktu? Sampai ya? Nah, insya Allah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Insya Allah kami membawa rombongan tanggal 27 Desember, membawa rombongan umrah. Kemudian nanti kembali tanggal 9 Januari 2024. Jadi di Mekah itu selama 2 tahun, 2003 sama 2004. Dan kemudian berangkat lagi insya Allah tanggal 21 Januari membawa rombongan yang kedua ya. Nah, siapa tahu masih ada yang kepingin berangkat umrah di bulan Januari awal tahun, kita masih ada seat 12 hari dengan harga 32 juta, keberangkatan dari Balikpapan sudah semuanya lengkap. Kemudian siapa tahu ada juga jamaah yang kepingin membadal umrahkan untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia, maka insya Allah kami pribadi siap untuk membadalkannya. Untuk masalah biaya dan lain sebagainya itu nanti bisa dibicarakan lewat via telepon. Dan juga kami membuka haji furada. Haji furada itu haji langsung berangkat tanpa menunggu tahun 2024. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat langsung, itu ada dua harga. Harga pertama 185 juta hotel bintang 3, dan yang kedua harga 195 juta hotel bintang 5. Siapa tahu ada yang berminat, maka insya Allah kami siap untuk membantu niat para jamaah semuanya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.